Hai teman-teman, nama saya Vinuri Uliam Vida Akmalia. Saya dari Prodi D3 Akuntansi Politeknik LPP Yogyakarta. Hari ini saya akan membuat video tentang jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi 1 saya dengan dosen pengampu Ibu Sri Purwati. Jadi langsung aja yuk kita belajar tentang jurnal. Yang pertama adalah pengertian jurnal. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis atau berdasarkan urut waktu terjadinya dengan menunjukkan akun yang harus didebit dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan sebelum dibukukan ke buku besar harus dicatat dahulu dalam jurnal. Oleh karena itu, buku jurnal sering disebut sebagai buku catatan pertama loh, atau dalam bahasa Inggris sering disebut Book of Original Entry. Selanjutnya, apa sih manfaat pemakaian jurnal? Manfaat pemakaian jurnal yang pertama adalah jurnal merupakan alat pencatatan yang dapat menggambarkan akun-akun yang terpengaruh oleh suatu transaksi. Manfaat pemakaian jurnal akan sangat terasa, terutama apabila suatu transaksi mengakibatkan adanya beberapa pendebitan dan pengkreditan. Pengaruh transaksi semacam itu sukar diketahui melalui buku besar, tapi terlihat jelas dalam jurnal. Yang kedua, jurnal juga merupakan alat pencatatan yang memberi gambaran secara kronologis sehingga dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang seluruh transaksi perusahaan berdasarkan urut-urut kejadiannya. Yang ketiga, jurnal dapat dipecah-pecah menjadi beberapa jurnal khusus yang dapat dikerjakan oleh beberapa orang secara bersamaan. Transaksi-transaksi dalam perusahaan besar biasanya cukup banyak loh, sehingga diperlukan beberapa orang untuk menanganinya. Yang keempat, jurnal menyediakan ruang yang cukup untuk keterangan transaksi. Yang kelima, apabila transaksi dicatat secara langsung ke buku besar dan terjadi kesalahan di dalam mencatatnya, maka letak kesalahan tersebut akan sulit dikenali. Namun, dengan pembuatan jurnal, semua akan lebih mudah dikontrol dan meminimalisir terjadinya kesalahan pencatatan transaksi. Dengan menggunakan jurnal, maka setiap transaksi dicatat secara utuh pada satu tempat, sedangkan dalam buku besar, sebagian dari transaksi dicatat pada suatu akun dan sebagian lagi dalam akun yang lain. Jurnal adalah catatan berupa pendebitan dan pengkreditan yang merupakan pengaruh dari transaksi-transaksi secara kronologis beserta penjelasan-penjelasan yang diperlukan untuk transaksi tersebut. Pada waktu-waktu tertentu, mungkin setiap hari atau seminggu sekali, pendebitan dan pengkreditan tersebut dipindahkan ke akun-akun di buku besar. Data-data transaksi yang terkumpul di buku besar merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan. Kalian tahu nggak sih, kalau jurnal dan akun-akun buku besar mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan di dalam mencatat transaksi-transaksi perusahaan. Jurnal mencatat pengaruh dari tiap-tiap transaksi perusahaan terhadap persamaan akuntansi secara kronologis, sedangkan akun-akun buku besar mengelompokkan dan meringkas pengaruh transaksi-transaksi terhadap aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dengan demikian, jurnal tidaklah menggantikan kedudukan buku besar. Jurnal adalah buku pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi pada saat transaksi terjadi, sedangkan buku besar merupakan buku terakhir di mana pendebitan dan pengkreditan dari jurnal dipindahkan ke dalamnya sehingga dapat dikumpulkan dalam akun-akun yang tepat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk jurnal. Dalam praktik akuntansi, banyak loh bentuk jurnal, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit. Namun, kali ini kita akan membahas bentuk jurnal yang sederhana, atau yang biasa disebut jurnal 2 kolom. Sebenarnya, kolom yang terdapat dalam jurnal ini lebih dari 2 buah, tetapi kolom yang tersedia untuk mencatat jumlah rupiahnya hanya 2, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Nah, ini contoh gambar jurnal 2 kolom. Pemakaian kolom-kolom dalam lembar jurnal adalah sebagai berikut.
Kolom 1 digunakan untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Kolom ini terbagi atas dua bagian. Bagian kiri digunakan untuk mencatat tahun dan bulan, sedangkan bagian kanan digunakan untuk mencatat tanggal. Kolom yang kedua digunakan untuk mencatat nama akun yang didebit dan nama akun yang dikredit. Dalam kolom ini dicatat juga keterangan atau uraian singkat tentang transaksi yang dicatat. Kolom ketiga digunakan untuk mencatat nomor akun yang akan didebit maupun yang akan dikredit. Kolom 4 digunakan untuk mencatat jumlah rupiah yang harus didebitkan ke dalam akun yang namanya telah tertulis pada kolom 2. Kolom 5 digunakan untuk mencatat jumlah rupiah yang harus dikreditkan ke dalam akun yang namanya telah tertulis pada kolom kedua. Nah, selanjutnya, gimana sih proses mencatat suatu transaksi di dalam jurnal? Yang pertama, tahun ditulis pada baris pertama. Tahun biasanya tidak ditulis berulang-ulang pada suatu halaman apabila tahun tidak berganti. Yang kedua, nama bulan ditulis untuk transaksi yang pertama terjadi dalam bulan yang bersangkutan pada bagian atas kolom pertama. Nama bulan yang hanya ditulis lagi pada bagian atas halaman yang baru atau pada awal bulan yang baru. Jadi, nama bulan nggak perlu ya ditulis berulang-ulang pada halaman yang sama, kecuali kalau bulannya berganti. Yang ketiga, tanggal untuk setiap transaksi dicatat pada kolom pertama. Pada bagian kolom yang kecil, untuk setiap transaksi perlu ditulis tanggalnya meskipun dalam tanggal yang sama terjadi beberapa transaksi. Yang keempat, nama akun yang didebit ditulis merapat ke pinggir sebelah kiri dalam kolom 2 dan jumlah pendebitan dimasukkan ke dalam sisi kiri atau kolom 4 dalam kolom jumlah. Yang kelima, nama akun yang dikredit ditulis dalam baris berikutnya pada kolom 2 dan ditulis sedikit masuk ke sebelah kanan bila dibandingkan dengan nama akun yang didebit. Jumlah pengkreditan dicatat pada sisi kanan atau kolom 5 dalam kolom jumlah. Nomor 6, pendebitan atau keterangan ditulis pada baris berikutnya dalam kolom 2. Sebaiknya keterangan ditulis secara singkat tanpa mengabaikan informasi yang penting dan dapat dipahami dengan jelas. Jadi sekarang kita akan membuat jurnal umum dari transaksi yang sebelumnya sudah saya tampilkan di video. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada Astuti Taylor selama bulan Maret 2019. Buatlah jurnal umum yang sesuai dengan transaksi yang terjadi. Yang pertama, Astuti menyetorkan 35 juta sebagai modal awal di rekening bank atas nama Astuti Taylor. Transaksi ini terjadi pada tanggal 1 bulan Maret 2019. Nah, kita tulis dulu bulannya, Maret. Lalu tanggal 1. Keterangannya, Astuti menyetorkan 35 juta sebagai modal awal di rekening bank atas nama Astuti Taylor. Berarti di debit kas pada modal. Kas pada modal sebesar 35 juta. Selanjutnya pada tanggal 2 adalah membeli tanah seharga 30 juta secara tunai. Berarti aset berupa tanah pada kas karena secara tunai kasnya keluar, asetnya akan bertambah sebesar 30 juta sama halnya dengan kas. Selanjutnya pada tanggal 5, Astuti Taylor membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar 2.350.000. Berarti
secara kredit, maka jurnalnya menjadi perlengkapan pada utang usaha. Sebesar 2.350.000. Dan begitu seterusnya di jurnal. Pada tanggal 5 kembali, Astuti Taylor menerima honor sebesar 9.500.000 atas jasa yang telah diberikan. Atas jasa yang telah diberikan berarti pendapatan pada piutang. Sebesar 9.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 7 muncul beberapa beban untuk Astuti Taylor sebagai berikut. Beban upah 3.250.000, beban sewa 400.000, beban utilitas telepon, air, listrik sebesar 650.000, dan beban lain-lain sebesar 100.000. Berarti beban upah, lalu beban sewa, beban utilitas, beban lain-lain. Beban upah sebesar 3.250.000. Beban sewa sebesar 400.000. Beban utilitas sebesar 650.000. Beban lain-lain sebesar 100.000. Kredit dengan kas. Karena beban pasti pembayarannya secara tunai. Kalau untuk beban upah, beban sewa berarti sebesar 4.400.000. Selanjutnya pada tanggal 10 Astuti Taylor membayar kepada kreditur sebesar 850.000 atas transaksi tanggal 5. Transaksi tanggal 5. Utang usaha di debit karena mengurangi sebesar 850.000. Kepada kas sebesar 850.000. Selanjutnya kita jumlah hasilnya adalah 82.100.000. Pakai kalkulator ya teman-teman supaya hasilnya bisa dipastikan benar. Itulah praktik jurnal umum yang dapat saya sampaikan. Jadi ini hasil akhirnya.
teman-teman bisa mempause video untuk melihat soal